Perolehan 11 kursi oleh masing-masing tokoh anggota DPRD terpilih, yaitu Sulhajar Idris, Dr. Udin Saputra Malik, Andi Suharmika, Muhammad Yahya, Andi Odika Cakra Satriawan, Andi Hadi Ibrahim Baso, Haji Sangkala Sadiko, Tri Sukalnain Ahmad, Julius Patandianan, dan Menzani Keca. Itu tadi 11 kursi yang diperoleh untuk Dapil 3. Dan yang lainnya adalah Dapil 4 total 10 kursi, Dapil 5 juga 10 kursi, dan juga Dapil 2 total 10 kursi. Dan yang beda sendiri adalah Dapil 1 hanya 9 kursi. Dan dari situ kita juga bahas mengenai jelang berakhir masa jabatan. DPRD Makassar mengesahkan 4 rancangan peraturan daerah pada Jumat 6 September 2024 malam. 4 ranperda yang disahkan ialah rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, kemudian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pendirian Perumda Terminal Kota Makassar, dan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi. Dan kita ke halaman atas lagi, Tribuners. Dari halaman pertama kita ini ada informasi jelang Indonesia versus Australia. Oke, setelah dari informasi DPRD Kota Makassar yang telah resmi dilantik hari ini, tentunya informasi mengenai dunia sepak bola juga tidak ketinggalan kami beritakan. Dan untuk itu, jelang Indonesia versus Australia, tentunya siapkan selebrasi khusus, di mana timnas Indonesia Ragnar Oratmangun menyiapkan selebrasi khusus jika dirinya bisa mencetak gol ke gawang Australia dalam matchday kedua, ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa besok, tepatnya 10 September 2024, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berarti untuk waktu Indonesia Tengah akan berlangsung di pukul 8 malam. Dan saat melawan tim berjuluk The Socceroos, Ragnar memang memiliki kans untuk kembali menambah jumlah gol, mengingat dirinya untuk saat ini menjadi pilihan utama di lini serang. Pemain berusia 26 tahun ini sudah membukukan 2 gol bagi Indonesia dari 4 penampilan bersama skuad Garuda. Kontribusi yang diciptakan Ragnar tercipta dalam debutnya saat Indonesia menggilas Vietnam 3-0 dalam laga tandang di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tentunya Ragnar sendiri selaku bagian dari timnas Indonesia telah menyiapkan selebrasi khusus nantinya jika memenangkan laga antara Indonesia versus Australia. Lebih lanjut lagi, di halaman pertama kita masih ada 2 headline, yaitu Bendahara Ampi calon Wabub Maros. Teka-teki siapa yang akan menggantikan Suhartina Bohari sebagai calon wakil Bupati Maros akhirnya terjawab. Partai Golkar yang menjadi partai naungan Suhartina menunjuk Mutazim Mansur sebagai pengganti Suhartina. Dan Mutazim Mansur sehari-hari tentunya menjadi pertanyaan bagi Tribuners. Apa yang menjadi agenda setiap harinya? Untuk itu, Bendahara Ampi calon, Bendahara Ampi berarti bertugas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertahanan Kabupaten Maros. Mutazim Mansur juga adalah Bendahara Angkatan Muda Pembaruan Indonesia AMPI Maros, dan AMPI merupakan organisasi didirikan oleh Partai Golkar. Kepastian mengenai nama pengganti Suhartina disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Sulawesi Selatan Lakama Wikaya. Pemilihan Mutazim Mansur sebagai balon wakil bupati telah dibahas oleh partai pengusung dan tim pemenangan Khairil Syam. Meski belum diumumkan secara resmi, proses pencalonannya sudah dalam tahap finalisasi. Dan yang terakhir dari halaman pertama kita adalah API ingin belajar gaya politik Hamka BKD bersaudara. Yaitu bakal calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin API mengungkapkan kekagumannya terhadap politisi senior Partai Golkar yaitu Hamka BKD. API menyebut HBK sebagai sosok yang memiliki strategi jitu untuk memenangkan pertarungan politik. Terbukti, anggota Komisi 5 DPR RI itu telah mendapatkan kepercayaan duduk di kursi DPR Senayan sejak 2014.
Bahkan pada pemilu 2024 lalu, HBK kembali terpilih setelah meraih sukses mengantongi suara 119.558 suara pribadi. Bertarung di daerah pemilihan Dapil Sulsel 1 yang meliputi Kota Makassar, Goa, Takalar, Cineponto, Bantaeng, dan Selayar. Sang adik HBK, Lukman Bekadi, juga disanjung oleh Munafri Arifudin. Menurutnya, baik HBK dan Lukman sama-sama memiliki cara untuk menang di pertarungan politik. Dan untuk itu, Tribuners, tidak sampai di sini saja. Tentunya beragam informasi seperti yang Vio sampaikan di awal akan kami sampaikan, dan informasi apa saja yang telah dimuat di edisi hari ini. Tentu kita akan beralih ke rubrik selanjutnya adalah rubrik Sulsel di halaman 3. Beragam informasi, beragam headline juga kami tampilkan di edisi hari ini, di mana kita ke Kabupaten Baru terlebih dahulu. Untuk rubrik Sulsel ini tentunya menginformasikan informasi terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Kabupaten Baru. 2 rumah dan 1 motor hangus di Baru. 2 rumah panggung ludes terbakar di Dusun Jalange, Kelurahan Malawa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin, tepatnya 8 September 2024 dini hari. Rumah tersebut milik Lakansi, 80 tahun, dan Rustan, 50 tahun. Dampak kebakaran ini, kedua rumah tersebut hangus rata dengan tanah dan tersisa puing-puing saja. Menurut Kasat Pol PP Damkar Baru, Adi Fatria, kebakaran tersebut diduga karena arus pendek listrik. Pihaknya mengungkapkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja korban alami kerugian material, rumah beserta isinya ludes terbakar. Tentunya pihaknya mengimbau warga Baru senantiasa waspada dan berhati-hati terhadap potensi terjadinya kebakaran di masa mendatang. Dengan penyampaian, jangan tinggalkan kompor jika sedang memasak, perhatikan instalasi kelistrikannya, dan jangan membakar lahan atau bakar sampah sembarangan. Dan tentunya ini bukan hanya untuk masyarakat Baru saja, tetapi berlaku untuk masyarakat di seluruh Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Indonesia. Karena mengingat juga kita masih dalam masa musim kemarau, Tribuners. Dan bukan hanya di Kabupaten Baru, ternyata juga 1 rumah di Sinjai mengalami kebakaran. Kali ini si jago merah melalap rumah panggung milik warga desa Dusun Marana, desa Pasimarano, Kecamatan Sinjai Timur. Kejadian ini dibenarkan oleh Kasih Ops Damkar Sinjai, Muhammad Yamin. Dan dari Kabupaten Baru juga Sinjai, tentunya informasi selanjutnya datang dari Malili. Alasan RSUD Lagaligo tunggak insentif dokter. Perlu diketahui bahwa Malili ini berada di tepat bagian Luwu Timur, menjadi bagian Luwu Timur. Dan untuk itu lebih lengkapnya informasi ini, Direktur RSUD Lagaligo Luwu Timur, Andi Fajarwela, meminta maaf ke kolega, rekan, senior dokter di RSUD Lagaligo perihal ketidaknyamanan timbul akibat insentif belum dibayarkan. Dokter ahli di RSUD Lagaligo Luwu Timur, Sulawesi Selatan mengeluh dan resah insentif mereka belum dibayarkan pihak rumah sakit. Tak main-main, total tunggakan rumah sakit khusus insentif dokter belum dibayarkan capai 2 miliar rupiah. Insentif dokter belum dibayarkan itu terhitung dari Maret sampai Agustus 2024. Dr. Wela menjelaskan, sumber anggaran RSUD Lagaligo terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu melalui anggaran APBD dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah. Terkhusus anggaran APBD bagi dokter spesialis, saat ini pemerintah telah menganggarkan melalui anggaran APBD tunjangan kinerja dan tunjangan kelangkaan profesi. Dalam prosesnya, kami selalu berkeinginan untuk meningkatkan pelayanan di RSUD Lagaligo, baik dalam hal menambah layanan spesialis maupun peningkatan kinerja dari layanan yang telah ada. Dan semoga dari adanya informasi ini bisa segera cair insentif bagi para dokter yang ada di RSUD Lagaligo. Untuk itu, lebih lengkapnya lagi kami tampilkan grafis beberapa pertimbangan RSI Lagaligo terkait insentif dokter. Bisa disaksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners. Bagaimana soal kemampuan kas hingga penggunaan dana BLUD yang mengacu pada RBA.
di tahun anggaran 2024. Ya, lanjut dari Kabupaten Luwu Timur, ada informasi lintas yang dimana berasal dari Kota Palopo. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Andi Mapanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Laka lantas itu melibatkan dump truck dengan nopol DP 8612DL dan motor Yamaha Mio M3 tanpa plat. Kemudian Kasih Humas Polres Palopo AKP Supriyadi mengungkap, kejadian tersebut berawal saat dump truck dan sepeda motor tersebut bertemu di simpang 4 jalan. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang pelajar yang berboncengan menggunakan motor tersebut mengalami luka dan harus menjalani perawatan medis. Sedangkan dari Kabupaten Sinjai juga ada informasi mengenai penemuan mayat di Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin. Mayat lelaki tersebut diketahui bernama Baco, 89 tahun. Kronologinya, Baco ditemukan sudah dalam keadaan membusuk di dalam rumahnya di Dusun Serre, Desa Palae. Penemuan mayat ini dibenarkan oleh Kapolsek Sinjai Selatan, Ibtu Masalindri. Ibtu Masalindri mengatakan mayat tersebut ditemukan oleh Abdul Latif yang merupakan kerabat dekatnya. Dari informasi Sulawesi Selatan ini kita akan beralih ke informasi terbaru mengenai rubrik komunitas di halaman 5 edisi hari ini. Tentunya beragam informasi juga hadir dari pengunjung KYF di tahun 2024 ini, atau Tribuners mungkin sudah mendengar dan juga mengetahui apa KYF itu. KYF sebenarnya adalah singkatan dari Kala Youth Fest. Di tahun 2024 ini ada nyanyi dan goyang bareng Dipa Barus. Nah, pengunjung Kala Youth Fest 2024 bernyanyi dan bergoyang bersama Dipa Barus, Diskoji, komposer dan produser asal Jakarta yang tampil menghibur ribuan pengunjung KYF 2024 pada Sabtu 7 September malam lalu. Dipa Barus tampil memukau dengan sederet lagu-lagu orisinalnya yang sudah jadi andalan, seperti lagu yang berkolaborasi dengan Nadine Amizah berjudul All Good. Ada juga No One Can Stop Us, lagu yang berkolaborasi dengan Kalula. Bukan hanya lagu-lagu orisinalnya, DJ dengan nama lengkap Dipa, Kresna Aditya Barus ini juga sukses meransemen ulang beberapa lagu milik penyanyi ternama, seperti misal lagu Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on 7, Berharap Tak Berpisah milik Reza Artamevia, hingga Kopi Dangdut milik Fahmi Syahab. Dan Marketing Strategi and Digital Director Kala, Sumadi SM Anwar mengatakan bahwa tema tersebut sebagai bentuk perayaan berkelanjutan, di mana tahun ini temanya berbunyi Rave the Planet. Dan ini merupakan tema yang merupakan sebuah perayaan berkelanjutan sekaligus seruan yang ditujukan kepada setiap generasi, khususnya anak muda. Dari informasi KYF ini kita beralih ke samping kanannya. Samping kanannya ada informasi Amar Ma'ruf Sulaiman versus Muhammad Karakakilat, di mana informasi Amar Ma'ruf Sulaiman versus Muhammad Karakakilat ini datangnya dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Musda ini akan memilih ketua baru periode 2024-2027, menggantikan Andi Rahmat Manggabarani yang masa jabatannya telah berakhir. Musda ini dijadwalkan berlangsung di hari ini di Hotel Four Point, dan ada 2 calon ketua umum BPD HIPMI Sulsel, yaitu Andi Amar Ma'ruf Sulaiman dan Andi Muhammad Karakakilat. Keduanya siap memperebutkan posisi ketua organisasi independen non-partisan para pengusaha muda yang bergerak di bidang perekonomian tersebut. Andi Amar Ma'ruf sendiri mendapat dukungan dari 19 ketua umum BPC HIPMI di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Sementara Andi Muhammad Karakakilat mendapatkan dukungan dari 3 BPC HIPMI kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dan yang lanjutan dari informasi ini adalah Ketua Umum HIPMI Sulsel Andi Rahmat Manggarabani berharap Ketua HIPMI Sulsel yang terpilih nantinya bisa membawa HIPMI Sulsel lebih baik lagi.
Ia juga berharap nantinya ketua yang terpilih juga bisa berpartisipasi aktif dalam peningkatan jumlah pengusaha di Sulawesi Selatan. Dan di halaman 5 ini tidak hanya rubrik komunitas, ternyata juga tergabungkan lebih lengkapnya dengan rubrik kampus Tribuners. Ada informasi mengenai Wakil Rektor 3 Unhas yang mendapat penghargaan dari Menteri ATR BPN. Bisa disaksikan di layar kaca Anda saat ini, mungkin Tribuners juga bisa melihat dokumentasi yang kami tampilkan. Mungkin ada rekan-rekan kerja atau mungkin kerabat yang tampil juga di layar kaca Anda saat ini. Dan untuk itu, Wakil Rektor 3 Bidang SDM Alumni dan Sistem Informasi Unhas, Profesor Dr. Farida Patinggi, SHM Hum, menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Penghargaan ini diserahkan pada acara International Meeting in Best Practice of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries di Bandung pada Kamis kemarin. Selama ini, Prof. Farida mengakui banyak terlibat dalam riset maupun kajian berkaitan dengan pengembangan kebijakan yang berdampak luas bagi kepentingan masyarakat hukum adat khususnya terhadap tanah ulayat. WR3 Unhas ini mencontohkan khusus riset yang dilakukannya pada tahun 2021 lalu. Dan di tahun 2022 hingga 2024, lanjut Prof. Farida, kerjasama dengan Kementerian ATR BPN melakukan penelitian yang sama masih berlanjut di Provinsi Jambi dan Kalimantan Barat, dan saat ini sedang berlangsung di Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan bersama tim peneliti lainnya dengan melibatkan berbagai bidang ilmu. Dan tentunya yang terakhir adalah warga Layai diajar bagaimana untuk mengelola wisata oleh dosen sosiologi Universitas Negeri Makassar yang kembali menggelar pengabdian kemitraan masyarakat atau PKM yang merupakan salah satu kewajiban dosen dalam kontribusinya untuk negeri. Kegiatan ini berlangsung pada Senin pada 7 September, maksudnya pada Sabtu 7 September, dan mengusung tema wisata PKM pengembangan wisata bahari berbasis teknologi informasi. Tentunya dihadiri juga oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata, Sahaka, Ketua Tim Pengabdian Kemitraan Masyarakat, dan anggota tim PKM. Tentunya tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan pelatihan dan pendampingan sebagaimana yang disampaikan Idam saat laporan ketua tim. Dan untuk itu Tribuners, sekali lagi kita sampaikan juga bahwa saat ini sudah kami sampaikan ada informasi headline apa saja yang sudah dibuat di edisi Tribun Timur Cetak hari ini. Dan sebagai informasi sekali lagi kita sampaikan bahwa hari ini tepatnya sudah berlangsung juga pelantikan anggota DPRD Kota Makassar untuk periode 2024-2029. Bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, bahwa anggota DPRD Makassar dapat PIN imitasi. Itulah headline yang kami tampilkan. Dan tentunya grafis yang kami tampilkan untuk lebih lengkapnya apa saja perlengkapan pelantikan anggota DPRD Kota Makassar hari ini bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini, Tribuners. Mungkin tadi yang ketinggalan untuk kami bahas di awal. Dan tentunya Tribuners juga menerka-nerka berapa biaya untuk seluruh perlengkapan pelantikan anggota DPRD hari ini. Untuk itu, PIN emas 10 gram dan masing-masing orang mendapatkan 2 PIN, itu dengan total 40 juta rupiah. Disusul dengan 50 pakaian seragam, yaitu ada PSH, pakaian sipil harian, kemudian pakaian sipil lengkap atau PSL, pakaian dinas harian PDH, dan pakaian sipil resmi. Dan yang paling banyak dari perlengkapan ini adalah biaya untuk PDH khususnya ya. Total PDH ada 3 juta per orang dan akan dikalikan 50 orang anggota DPRD Makassar terpilih dengan total 150 juta rupiah untuk pengeluaran atau anggaran untuk seragam dan juga PIN emas. Dan untuk Ketua DPRD Makassar sendiri mendapatkan fasilitas berupa rumah jabatan, sementara 49 anggota dewan lainnya mendapatkan tunjangan perumahan. Dan Tribuners, kita saksikan juga di layar kaca ada informasi daftar anggota
DPRD Kota Makassar terpilih di tahun 2024-2029. Mungkin ada kerabat atau kolega, teman-teman Tribuners sekalian yang telah dilantik hari ini, mungkin boleh juga disampaikan ucapan selamat dan tentunya semoga amanah dalam melaksanakan tugasnya hingga akhir periode. Dan lebih lengkapnya nanti Tribuners bisa akses bagaimana proses pelantikan, dimulai dari proses pelantikan, kemudian hingga selesainya acara tadi kami juga sudah beritakan di kanal YouTube kami. Nanti Tribuners bisa langsung hit up atau langsung search saja ke kanal YouTube Tribun Timur. Untuk itu Tribuners, sekian untuk perjumpaan kita di hari ini. Tentunya beragam informasi akan kami sajikan senantiasa di setiap harinya. Dan akhir kata saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.